Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, khusus pemula ya, ini khusus pemula ya. Saya punya digital clamp yang ampere banyak sekali ini ya yang sudah mereviewnya. Tapi saya coba review ini DT266 seperti ini modelnya. Di dalamnya ini ada dompetnya. Di dalamnya kita buka ada dalil-dalilnya. Ya, kemudian dalamnya ada ini probe-probenya. Dan ini ya, ini sudah saya buka. Ya, seperti ini ya. Di ini saya dapatnya ini harga berapa ya? 59 atau 60 gitu ya. Tapi tidak pakai baterai teman-teman. Kalau ada yang harganya lebih dari 60 atau lebih dari 50 biasanya tidak pakai baterai. Baterainya ini saya beli sendiri. Saya beli tidak include baterai. Baterainya saya beli sendiri. Nah, seperti ini ya. Oke, perhatikan ini langsung aja. Ini dengan ini itu sama ya teman-teman ya. Ini sama ini, sisi ini sama sisi ini sama. Jadi yang berfungsi itu bagian ini ampere, kemudian 750, kemudian 1000, kemudian 200 dan 20K sama yang merah ini ya. Dan sama ini sama. Kalau kita pindah ke 200, di sini pasti juga menunjuk ke 200. Jadi sama ya. Oke, sekarang fungsinya apa? Nah, seperti ini ya. Let's go. Khusus pemula loh ya. Ya, yang awal sekali ya, yang ini yang V-ohm ini kalian tancapkan probe yang warna merah. Kemudian yang COM ini yang warna hitam. Kemudian yang X ini nanti dulu ya. Nah, saya akan membahas untuk yang 750 ini aja dulu ya. 750 ini fungsinya untuk mengecek voltase listrik kita. Contohnya seperti ini. Ini kita pindah ke 750. Klek 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 klek. Nah, ya. Berapa listrik kita? Ini terserah semua colokan ya. Ini sama ini atau bolak-balik sama, enggak masalah bolak-balik. Ya, hasilnya adalah wih, ngedrop loh listrik saya itu kalau malam. Sebentar. 204 gila kan. Oke ya, 204 ya. 204. Ya, oke. Nah, kita kunci ya. Nah, tadi kenapa saya tekan tombol ini? Saya ulangi ya. Kalau ingin mereset, tekan tombol ini lagi, cetek. Nah, dia kembali 0. Jadi saya ulangi. Nah, 204. Kalau ini saya cabut, dia langsung 0. Tetapi kalau kita kunci, yang ceteknya kita kunci, nanti dia melihatkan hasil yang terakhir. Nah, misalkan ini. Berapa ini? Ya, 205. Saya kunci, ceklek. Nah, kalau ini saya cabut, dia menunjukkan hasil akhir. Berarti listrik di rumah saya ini 205 volt. Oke, saya catat ya. Saya kembalikan lagi. Nah, sekarang kita akan mengetes untuk ampernya. Nih, yang ampernya itu yang ini. Ya. Yang 200 dan 1000. Ini 200 ampere dan ini 1000 ampere. Kalau untuk rumahan aja kita set ke yang 200. Karena kalau yang 1000 itu sudah tidak mungkin lah ada yang ukuran 1000 ampere itu, kecuali untuk industri ya. Kalau yang rumahan pun ya yang 200 ampere sampai 200 ampere itu juga nggak mungkin. 200 kali 220 berapa? Ya kan? Oke, kita set ke
200 ya. Saya punya listrik. Ini listrik ini bukan untuk ini ya, bukan untuk suplai ini ya, tapi untuk rumah depan. Untuk rumah boten Pak. Untuk rumah depan. Ini rumah depan itu hanya lampu dua lampu LED. Jadi nggak pakai lainnya. Kita ukur berapa yang keluarannya. Nah, cara mengukurnya kalian lihat ini. Ini meteran. Ya, ini itu langsung ke tiang listrik, ya. Dari tiang listrik masuk ke meteran, dari ke meteran keluar kabel hitam biru, terserah di rumah kalian keluar kabel apa, yang penting keluar dari meteran. Nah ini nanti masuk ke rumah, ya. Nah tadi yang nyala cuman lampu 2 aja. Sekarang kita ukur berapa ampere yang terbaca, ya. Nah ini yang keluarkan kabel 2. Kalau kita kabel 2 dua-duanya dia nggak akan berjalan, ya, harus salah satu saja. Nah misalkan salah satu seperti ini, ya. Ya, berapa ini yang terukur? 0,1, ya, 0,1. Ya, 0,1 tadi voltase saya adalah 205. Jadi umumnya kan 220. Nah, jangan dikali 220. Kalau listrik kalian 205 ya dikali 205. Jadi kalau 0,1 listrik saya 205 berarti 205 dikali 1 hasilnya 20,5 watt ketemunya, ya. Berarti rumah 2 itu lampunya LED 2 itu bebannya 20,5 watt. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini akan saya tambahi dengan bor. Ya, saya tambahi dengan bor. Ini saya punya bor. Saya tancapkan dulu ya. Saya tancapkan ikut listrik tadi ya. Nanti saya nyalakan ini. Apakah tang ampernya tadi berubah ya. Oke, saya pindah ke sini ya. Ini belum ada beban. Nanti perhatikan ya teman-teman ya. Pertama kali bor dinyalakan, nanti perhatikan ya. Saya tak bengok yang memberi apa-apa. Yaudah, nyala nonda. Nah, tadi sempat 9, 10 ya. Ya wis dah cukup. Nah, 8. Ya. Tadi ketika bor mati, dia kembali lagi untuk seperti semula. Jadi tadi sempat 9, 10, kemudian normal jadi 7. Jadi artinya hentakan pertama bor itu katakanlah 10, berarti 10 kali 2 katakanlah 220 watt. Kemudian dia stabil ke angka 7, 67. Jadi 0,6 kali 205 sama dengan 123 watt. Ya, sekarang untuk ini ya teman-teman ya, untuk power ini ya, saya punya power 10 ampere. Jadi dari power ini saya tancapkan ini. Nah, ini tuh tancap ke sini. Nanti yang diukur itu dari sini ya. Salah satu ini ya. Bukan yang dari kabel trafo ini ya. Oke, sekarang saya tancapkan dulu. Oke ya. Sekarang sudah nyala. Nah, sekarang saya taruh di sini. Oke ya. Nah, ini masih terbaca 0. Oke, sekarang saya besarkan musiknya. Ini jam. Nah, dia mulai ya.
Oh, bentar. Kalau bassnya semakin besar, dia butuh watt lebih ya. Nah, saya besarkan lagi. Ya, saya kecilkan. Nah, dia kembali 0. 0,2 kalau dikali 205 tadi jadinya bentar, 40 watan ya, sekitar segitu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu untuk mengukur ampernya. Jadi ketemu ampernya berapa, 0, sekian atau 1, sekian dikali watt yang kalian ukur tadi ya. Misalkan 220 ya kalikan 220. Rumah saya 205 ya saya kalikan 205, ketemunya berupa watt itu tadi. Oke. Sekarang ganti yang ini. Nah, 750 sudah, sekarang ganti yang 1000. Ini untuk ngukur DC. Nah, yang hitam ke 0 ya, yang hitam ke 0. Yang nah, yang hitam ke 0, yang ini yang ke plus ya, ketemunya 13 volt ya, karena saya di sini pakai 0 sama 12. Ini untuk intinya untuk arus DC ya teman-teman ya, untuk mengukur aki, mengukur baterai dan segala macam, wis gitu aja wis. Atau untuk ngukur ini adaptor ini, kalian lihat ini ya, adaptor ini 12 volt, kita ukur apakah benar 12 volt. Yang hitam ke bodi, yang merah ke dalam ya, 13 volt ya, 12 adaptornya 12, yang keluar 13, tidak masalah. Oke, sudah itu aja. Kemudian sekarang kita pindah ke ini 20, ada gambarnya suara. Nah, ceklek. Ini nah, ini untuk melihat jalur yang tidak terhubung. Yang tidak terhubung. Contohnya seperti ini. Misalkan nih, saya punya speaker. Nah, speaker ini kan sudah saya taruh ke sini yang 200 yang ada gambarnya suara ya. Bolak-balik terserah. Nah, misalkan ini dicek apakah ini nyambung. Nah, ada bunyi suara tit ya, artinya ini nyambung. Nah, yang satunya ini nah, tidak ada bunyi, berarti ini putus, berarti ada yang putus ini ya. Ini soalnya ini memang speakernya ini rusak, jadi bisa kita tahu ya, berarti ini salah satu ada yang tidak nyambung gitu ya teman-teman ya. Paham ya, paham wis, anggap paham aja. Kemudian yang 20K ini buat ngukur apa, resistor atau apa gitu loh teman-teman ya. Atau ini buat ngukur ini ya. Nah, ini artinya masih oke. Kalau saya balik, nah ada nilai, berarti masih oke ya. Nah, sekarang untuk yang merah
yang 20 ohm ini artinya 20 mega ohm. Dan ini 2000 mega ohm. Kalau kalian punya resistor senilai ini, maka yang merah ini harus wajib dipindah ke extract. Nah, kalau nggak dipindah dia nggak akan bisa membaca ya. Fungsinya itu seperti ini. Nah, ada nggak sih seperti memang ada yang 20 mega ohm, ada teman-teman. Contohnya itu seperti ini loh. Ini contoh resistor yang 1000 ohm. Nah, itu 1000 ohm. Resistor 1000 mega ohm. Loh, ada tuh harganya 9,9 dolar. Kemudian ini yang resistor 20 mega ohm. Nah, ini 20 meg ohm. Harganya 1,35 dolar. Ya, buat apa resistor gitu-gitu tuh Mas? Yo ndak tahu, paling yo buat industri ya. Jadi paham ya, untuk yang merah-merah ini baru merahnya itu dipindah ke eksternal, baru untuk mengukur resistor yang seperti itu tadi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.